Dilanjutkan minasang, sekarang pola yang keempat. Masih di sumori. Oke, yang bermaksud ya. Tapi tadi kan belajarnya bentuk negatif dari sumori des, itunya adalah sumori wanai. Nah, kalau ini bentuk lampaunya, sumori datta. Sumori datta. Yang artinya itu sudah bermaksud. Kalau sudah berarti lampau. Oke, sudah bermaksud ya. Jadi bentuk lampau dari sumori des. Nyarinya bermaksud. Nah, lalu sumori datta ini biasanya digunakan ketika menceritakan maksud yang tidak terrealisasikan. Biasanya ya. Biasanya dia menceritakan maksud yang tidak terrealisasikan. Kalau diartikan, saya sudah bermaksud seperti ini, tapi kenyataannya begini. Saya sudah bermaksud datang tepat waktu, tapi ternyata kesiangan. Pokoknya terkadang ditaruhnya itu di tengah kalimat ya, dan ikuti ga, misalkan, tapi ya. Selalu seperti itu. Sumori data ini ya. Kita lihat reibungnya ya. Hai, reibung. Coba. Watashi wa 8時にあなたの家へ行くつもりだったが、休養があったから行かなかった。はい。Lihat di sini. Watashi wa 8時にあなたの家へ行く. Saya pergi ke rumah Anda jam 8. Ya. Tsumori datta. Tsumori datta. Ya, artinya itu adalah sudah bermaksud. Jadi, watashi wa 8時にあなたの家へ行くつもりだった itu artinya tadinya saya sudah bermaksud untuk pergi ke rumahmu. Enggak, tetapi kyuyo ga atta karena ada urusan mendadak. Kyuyo itu urusan mendadak ya. Ikanakatta. Akhirnya saya tidak jadi pergi. Seperti itu. Watashi wa 8時にあなたの家へ行くつもりだったが、急用があったから行かなかった. Tadinya saya sudah bermaksud pergi ke rumahmu jam 8. Tapi karena ada urusan mendadak, akhirnya tidak jadi pergi. Seperti itu. Nah, saya dilihat di sini, ikuti ga ya, minasang. Seperti yang saya bilang, bameng itu terkadang digunakan ketika menceritakan maksud yang tidak terrealisasikan ya. Oke, niatnya ini ya datang ke rumah dia jam 8, tapi karena ada urusan mendadak, akhirnya tidak pergi. Tuh. Tidak terrealisasikan kan ya akhirnya, sudah terwujud gitu. Oke, yang kedua. Den wa suru tsumori deshita ga wasurete shimatte sumimasen. Beralasan lagi. Den wa suru tsumori deshita. Saya sudah bermaksud untuk menelpon. Den wa suru tsumori deshita ga, tapi wasurete shimatte sumimasen. Tapi saya lupa. Sumimasen. Saya minta maaf. Kayak gitu. Den wa suru tsumori deshita ga wasurete shimatte sumimasen. Hai. Itu ya, sumori data itu artinya sudah bermaksud. Ya, bentuk lampau dari sumori des. Oke. Dan biasanya ditaruh di tengah kalimat. Kemudian diikuti ga. Lalu yang belakang itu menjelaskan alasan kenapa maksudnya itu tidak terrealisasikan atau tidak terwujud kenapa gitu. Oke. Kita lihat contoh nomor 3. Kanojo to wa kotoshi kekkon suru tsumori datta ga, lihat sini. Kanojo to wa kotoshi kekkon suru tsumori datta ga, koronavirus no jiken ga atte. Ya, jiken ga atte rainen ni suru koto ni natta. Kanojo to wa kotoshi kekkon suru tsumori datta ga, koronavirus no jiken ga atte rainen ni suru koto ni natta. Saya sudah bermaksud untuk menikah tahun ini, tetapi karena ada fenomena corona, jadinya tahun depan. Seperti itu. Ya, di sini dia sudah bermaksud melakukan suatu hal. Yang dimana kalau di sini itu menikah tahun ini. Ya. Maksud dia menikah tahun ini. Tetapi karena sebab ini akhirnya jadi begini. Karena ada fenomena corona, akhirnya rainen ni suru koto ni natta. Akhirnya diputuskan tahun depan. Lihat di sini suruh koto ya, suruh koto ni. Tapi di sini natta karena di luar kehendak si
orang ini yang ngomong, maka pakai yang naru. Kayak gitu. Oke, minasan? Paham ya? Sumori data itu artinya sudah bermaksud. Untuk lampau dari bermaksud. Kemudian, biasanya ditaruh di tengah ketika menjelaskan suatu alasan. Kenapa dia sudah bermaksud begini tapi tidak terjadi. Oke, silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Hai, ijo desu.